Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa juga selamat siang, ya bisa juga selamat malam. Baik, yang tentunya kalian Bapak doakan dalam keadaan sehat-sehat semua, kemudian terhindar dari COVID-19. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, karena kita tidak tahu virus itu berada di mana, ya karena kelihatan. Nah, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali bertatap muka, kemudian ya bisa bercanda, ya bisa bergurau, bisa ya segala sesuatunya tidak terbatas seperti sekarang ini. Tapi uh, dengan kondisi saat ini, dengan kondisi terbatas, saya harap kalian tetap semangat untuk belajar karena ya memang kewajiban kalian itu ya untuk saat ini adalah belajar. Investasi terbaik tetap pendidikan, jadi kalian jangan sia-siakan waktu kalian. uh, Boleh main game, boleh ya kalau sudah, tapi ya kalau terlalu lama ya baik juga, ya nggak. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini materi yang sudah saya share di grup WA maupun di classroomnya, silakan diunduh. Ini ada persamaan kuadrat. Ini sebetulnya sudah kalian dapatkan ketika SMP, persamaan kuadrat ini. Jadi mungkin atau harusnya tidak asing lagi dengan persamaan kuadrat. Baik, boleh sambil dibuka katanya nggak bisa ya, karena kalian nontonnya juga kan lewat HP ya. Baik, ini adalah video penjelasannya supaya lebih memantapkan lagi kalian dalam pemahaman materi matematika. Jadi nanti saya akan membuat video penjelasan seperti biasa. Di sini langsung saja ya. Jadi ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kalau ditanya ini untuk apa Pak gitu ya. Belajar persamaan kuadrat itu untuk apa sih? Gitu. Ternyata ini tentu saja ada manfaatnya. Karena yang matematika itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya ini persamaan kuadrat ini ternyata digunakan di dalam aplikasi, ya, di dalam aplikasi persamaan ini pada perencanaan gedung atau konstruksi infrastruktur lainnya. Jadi biasanya digunakan di sini. Para insinyur-insinyur, nah ini DPIB. Nah, di dalam aplikasi itu tuh mengandung persamaan kuadrat. Sistemnya sudah ada persamaan kuadrat. Oke, baik, ini ada definisi persamaan kuadrat. Bisa kalian baca sendiri, yaitu suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi ada persamaan, ada variabel, kemudian pangkatnya 2, maka itu suara motor ya, disebut persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umumnya. Jika kalian perhatikan ini ada AX pangkat 2, kemudian
Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C sama dengan 0. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Ya, tidak boleh bilangan selain real. Oke, perhatikan contoh. Ini ada 2. X pangkat 2 tambah yang ini ya. 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Maka ini kalau kita pecah-pecah, pilih-pilih, maka A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 1. Ya, sesuai. Ini A-nya, kemudian ini B-nya, negatif 1 ini adalah C. Ya. Nah, ini sama juga X pangkat 2 tambah 3x sama dengan 0. Maka X pangkat 2 tambah 3x sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1. Karena di depan X pangkat 2 ini ada 1, sebetulnya semua tidak perlu dituliskan ya. 1x pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian tambah tambah 3x, maka koefisien di depan variabel x ini adalah b. Ya. Berarti b-nya adalah 3. Kemudian c-nya 0 karena c-nya enggak ada ya. Kemudian ada x pangkat 2 kurang 9 sama dengan 0. Maka ini yang enggak ada, bukan enggak ada ya. Yang 0 adalah b-nya. Ya. X pangkat 2 kurang 9. Ya. B itu ingat, B itu adalah koefisien dari variabel X, itu B. Kalau koefisien dari X pangkat 2 itu A. Ya. Kalau yang tidak memiliki variabel itu konstanta C. Oke, sampai di sini paham? Paham ya. Kita lanjut ke bawah dulu. Oh, ini harus dihilangin dulu nih. Saya hilangkan dulu, kita bersihkan dulu. Nah, oke. Perhatikan kembali. Ini menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dalam X, berarti mencari nilai X sedemikian sehingga jika nilai X disubstitusikan pada persamaan tersebut, maka persamaannya akan bernilai benar. Oke, contohnya tadi ya, 2x pangkat 2 tambah 4x, yang ini ya. 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai X-nya. Ini nilai X-nya. Oke. Nah, nilai X-nya ini kalau disubstitusikan maka akan bernilai benar. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Berapa sih X yang cocok untuk persamaan kuadratnya? Nah, kemudian ke depannya penyelesaian persamaan kuadrat itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti x yang akan kita cari itu ini disebut akar-akar. Ya, akar-akar bukan agar-agar. Akar-akar. Tapi bukan juga akar kantong bukan ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat. Kenapa akar-akar? Karena nanti penyelesaiannya itu nilai x-nya itu lebih dari 1. Atau biasanya 2, bukan biasanya ya. Nanti x-nya itu ada 2, bisa x1 ataupun x2. Nanti x1-nya berapa? Maka di sini penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga dengan akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Jadi kita mencari x, ya enggak? Mencari nilai x itu sama saja dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, dilanjut, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita akan mulai teknis untuk menghitung atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar, ingat akar-akar itu adalah nilai x-nya tadi. Oke, kita dulu. Nah, ini ada 3 cara sebetulnya.
Ada 3 cara yang akan digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama dengan faktorisasi. Ya. Kemudian yang kedua melengkapkan kuadran sempurna. Kemudian yang ketiga adalah rumus kuadrat. Ya, ini sebetulnya sudah ketika SMP ya. Makanya nanti saya ambil 2 aja faktorisasi dengan rumus kuadrat ya, rumus ABC. Nah, oke, baik, yang pertama langsung saja. Di sini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Oke, untuk menyelesaikan persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, itu dengan faktorisasi terlebih dahulu kita harus mencari 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ini kita bermain teka-teki ya. Faktorisasi ini kita sedikit bermain teka-teki ya. Ini nanti mudah. Nah, perhatikan. Nah, kita disuruh mencari 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut, ya enggak? Jadi kita ambil persamaan kuadratnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya enggak? Nah, kita harus terlebih dahulu mencari 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Oke. 2 bilangan tersebut apabila dikalikan adalah atau sama dengan C. Jadi 2 buah bilangan tadi yang tanda tanya kali dengan tanda tanya ini harus sama dengan A kali C. Nanti kan A-nya kan ada. Kayak di atas tadi kan A-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Nanti nanti dicari 2 buah bilangannya. 2 buah bilangan tersebut. Apabila dikalikan hasilnya AC, tetapi kalau dijumlahkan itu sama dengan B. 2 buah bilangan tadi yang akan kita cari tanda tanya ditambah tanda tanya sama dengan B. Nah, 2 buah bilangan ini harus memenuhi syarat tadi, ya enggak? Oke? Nah, ini bisa kalian baca, misalkan 2 buah bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2. Maka nah ini kalau tadi saya kan pakai tanda tanya ya. Pakai tanda tanya kali tanda tanya sama dengan AC, maka ini X1 kali X2 sama dengan AC, kemudian X1 tambah X2 sama dengan B. Ini silakan kalian baca bahwa nah ini ada ketentuan khusus ya. Oke, apabila A-nya itu sama dengan 1. Ya. Ada A-nya sama dengan 1, ada A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini tadi untuk A-nya sama dengan 1. Ini X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan langsung saja X tambah X1-nya ini kan 2 buah bilangan tadi ya. Nanti lebih jelasnya di contoh soal. Nah, untuk A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini A tidak sama dengan 1, maka faktorisasinya agak sedikit berbeda ya. Nanti Bapak jelaskan contoh saja. Silakan dipelajari dulu. Ini ingat ini X1 ini X1 dan X2 ini 2 buah bilangan yang memenuhi syarat tadi ya. Kemudian ini ada AX
Nah, ini AX tambah AX1 kali AX tambah X2 sama dengan dibagi A sama dengan 0. Ini untuk A-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Mudah-mudahan langsung ke contoh kalian tambah paham ya. Nah, ini deh. Oke, carilah akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Oke, baik, kalian perhatikan di sini. Di sini ada dua jenis persamaan kuadrat. Yang pertama A-nya sama dengan 1. Koefisien dari X pangkat 2 itu 1. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 3. Ya, ini dua hal yang berbeda dalam pemfaktoran. Oke, baik, di sini ada X pangkat 2 kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Kita rincikan terlebih dahulu. A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 3, kemudian C-nya adalah negatif 28. Ini harusnya kalian sudah paham ya untuk menentukan ABC-nya. Nah, ini ada teka-teki yang saya bilang tadi ya. Di sini adalah cari dua buah bilangan sehingga hasil kalinya adalah A, C. A kali C. Ya. A kali C berapa? Negatif 28. Ya. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya B. B-nya berapa? B-nya negatif 3. Negatif 3. Jadi bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah min 7 dan 4. Oke? Min 7 dan 4. Ya enggak? Oke. Paham ya? Berarti kan ada min 7 kali. Nah, di sini ada negatif 7 kalau dikali 4 adalah negatif negatif 28. Kemudian negatif 7 kalau tambah 4 adalah negatif 3. Berarti bilangannya adalah negatif 7 dan 4. Nah, ini tinggal kalian bikin aja. Ini biar nampak prosesnya. Saya ulangi lagi. X pangkat 2 kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, di sini kalian bikin saja seperti ini. Sama dengan 0. Nah, di sini X, di sini X. Oke. Nah, dua buah bilangan tadi, negatif 7 dengan 4, kalian isikan di sini. Boleh 4 dulu, kita biasakan positif dulu, baru yang sebelah kiri negatif. Oke, berarti ada dua penyelesaian, ya enggak? X tambah 4 sama dengan 0, atau bisa juga yang selanjutnya, X kurang 7 sama dengan 0. Oke, maka ini adalah persamaan linear satu secara garis. Ini tinggal X sama dengan negatif 4. Kalau di sini X sama dengan 7. Jadi akar-akarnya adalah negatif 4 dan 7. Oke, sampai di sini paham? Kemudian kita beralih yang A-nya tidak sama dengan 1. Kebetulan di sini A-nya adalah 3 ya. Oke, perhatikan. Perhatikan di sini ada 3X pangkat 2, berarti A-nya 3. 2X berarti B-nya 2. Kemudian negatif 5 sama dengan 0, berarti C-nya negatif 5. Kemudian biasa kita main teka-teki. Cari dua buah bilangan sehingga hasil kalinya adalah A kali C. A-nya 3, C-nya min 5.
berarti negatif 15. Tetapi dan jumlahnya harus 2. Dua buah bilangan tadi di samping dikalikan hasilnya negatif 15, tetapi dengan bilangan yang sama, maka dijumlahkan hasilnya 2. Oke, berarti ini, oh iya, ini cara tipsnya ya. Tipsnya kalian cari yang misalkan gini, perkalian dulu ya, perkalian dulu. Ini kan dua buah bilangannya, kita anggap saja belum nemu negatif 3 dan negatif 5-nya. Oke, kalian ini kan negatif 15 ya. Kalau negatif itu pasti di salah satunya harus negatif, harus negatif dan harus positif. Oke, dua buah bilangan berarti ini bisa negatif 3 kali 5, ya enggak? Ataupun negatif 5 kali 3. Ini semua sama dengan min 15. Oke, dua-duanya dua buah bilangan negatif 3 dan 5 ataupun negatif 5 dan 3. Nah, dari dua ini ada syarat lagi. Kalau dijumlahkan hasilnya harus 2. Nah, coba kita jumlahkan. Negatif 3, negatif ini dulu yang bawah ya. Negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Hutang 5 kali 3 ya, masih hutang 2. Nah, berarti ini salah. Karena yang dimintanya adalah, betul sekali, yang dimintanya adalah 2. Nah, berarti kita tinggal mengerucut yang negatif 3 tambah 5. Hutang 3 bayar 5. Jawabannya 2. Jadi bilangannya adalah negatif 3 dan 5. Oke, itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke format yang di atas tadi ya. Nah, ini dia. Format ini silahkan dipelajari, ya. Jadi format ini kan AX tambah X1, AX tambah X2. X1 dan X2-nya ini adalah dua buah bilangan yang teka-teki tadi, yang kalau dikalikan hasilnya AC, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya D. Maka ini bisa kalian, kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, ini oke. Ini 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti ini AX, ini kan AX tambah X1. Nah, ini X1-nya, kemudian ini X2-nya. Sama dengan AX lagi kan? AX, maaf, sama dengan AX tambah X1, ya enggak? Nah, ini 3x tambah 5, atau gampangnya 3x-nya gini ya, gini. Misalkan 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Gampangnya gini aja. Berarti ini tulis 3x sama kalian ya. Kemudian di sini tulis 3x, ya enggak? Kemudian dibagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Karena di sini adalah A, ya enggak? Sama dengan 0. Nah, dua buah bilangan tadi, min 3 dan 5, kalian masukkan di sini. Nah, ingat yang sebelah kiri positif dulu ya. Ini sistematisnya, tata cara penulisannya ya, yang positif dulu kita tuliskan. Berarti ini plus 5, ini negatif 3. Kalaupun mau negatif dulu boleh juga, nggak apa-apa ya. Sama saja, karena ini perkalian. Ya, karena perkalian nggak ngaruh. Oke. Nah, selesai ini kan sudah ya. Selesai ini berarti tinggal kalian ambil saja yang ini. 3x tambah 5, ya. Berarti tulis saja 3x tambah 5 sama dengan 0. Ini yang pertama ya. Atau bisa juga yang keduanya adalah yang ini, kalian ambil yang sebelah kanan. Berarti 3x min 3 sama dengan
0. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya kalian selesaikan, berarti 3x tambah 5 sama dengan 0, berarti ini 3x negatif 5. Ini pindah ya, ini kan sudah belajar ya, negatif 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5 per 3. Oke, yang sebelah kirinya, kalau gitu kan, 3x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan ini negatif pindah ke kanan menjadi x-nya adalah 3 per 3. X-nya adalah, jadi x-nya ada 2, bisa negatif 5 per 3, bisa ya. Nah, untuk membuktikan hasil kalian benar atau tidaknya, ya tinggal kalian substitusikan saja ke persamaan kuadrat yang awal tadi. Ya, coba kita ganti x-nya 1. Berarti 3 kali 1, 3. Ditambah 2 kali 1, 2. 3 tambah 2, 5. Dikurangi 5, 0. Ya enggak? Kurangi 2. Maaf, tadi kita ulangi ya. 3 x-nya, sorry. Di sini 3 x-nya tadi kita ganti 1 ya. 3 kali 1 kuadrat berarti 3 tambah 2 kali 1, 2. 3 tambah 2, 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Maka ini menjadi benar. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Boleh japri Bapak, boleh ya. Nah, ini tugasnya silahkan dikerjakan untuk nomor 2 saja. Ini 2. Nah, silahkan dikerjakan, boleh yang ini A ataupun yang selanjutnya yang ini. Jadi silakan dikerjakan A dan H. Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Nanya macam mana Pak katanya? Nah, ini dengan rumus ABC. Rumus ABC ini rumus yang digunakan untuk mencari X1 dan X2 tadi, akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini silakan ini mudah saja ya. Jadi kenapa ABC ya, karena tadi ada A, ada B, ada C ya. Ada A, ada B, ada C ya. Maka untuk X1-nya, untuk yang tadi kita pakai teka-teki itu ya, maka ini akar-akarnya itu bisa dicari dengan negatif B ditambah akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, kemudian yang keduanya cuma beda di sini. X1-nya yang ini tandanya positif, kemudian X2-nya yang di sini tandanya negatif. Jadi negatif B negatif akar B kuadrat kurang 4AC. Yang di dalam akarnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Kemudian pembaginya adalah 2A. Ya. So, biasanya kalau Bapak nulisnya X1 dan 2 ini negatif B plus minus
akar gitu kan. B kuadrat kurang 4AC kemudian dibagi 2A. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini videonya udah setengah jam ya. Mau berapa nih ukuran filenya ya? Mudah-mudahan tidak besar. Oke, kita langsung ke contoh soal. Mana contoh soalnya? Nah, ini dia. Ya. Soalnya kepotong ya. Nah, di sini. Ya udah, berarti gampang saja ya, tinggal masukkan ke rumusnya. Misalkan kita disuruh mencari akar-akar dari x pangkat 2 kurang 2x kurang negatif 24 sama dengan 0. Oke. Yang pertama biasa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kalian tuliskan dulu ya. Ini harus sudah di luar kepala. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2. Ya. Ingat, tanda negatif ini punya koefisien X, ya, punya 2. Kemudian C-nya adalah negatif 24. Oke. Setelah itu tinggal kalian substitusikan. Nah, ini dia. Ini rumus yang tadi yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah rumus yang tadi. Oke. Ini kenapa ini pakai plus minus? Nah, ini kebetulan sama dengan tips dari Bapak tadi ya. Berarti X1,2 ini maksudnya X1 dan X2. Nanti dipisah di sini. Nah, ini dia ya. Nanti dipisah di sini. Oke. Ketika kesininya menjadi 2. Yang satu pakai tanda positif, yang satu pakai tanda negatif. Ya. Jadi kalau diulangi lagi X1 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC bagi dengan 2 kali A. Oke, ini negatif. B-nya berapa tadi? A-nya 1, B-nya negatif 2 tadi yang di atas ya. Kemudian C-nya adalah negatif 20. Oke, berarti negatif 2. Min B, ingat, min B. Min ini dari rumus, tetapi B-nya min juga. Ya udah tulis saja min 2 plus minus akar B kuadrat. B-nya adalah negatif 2 kuadrat. Kemudian dikurangi 4A. Dikurangi 4A. 4 kali A-nya adalah min 24. Ya, min 4 kali 24. Kemudian dibagi dengan 2A. 2A. 2 adalah 2. Ini sama ya. Oke. Maka didapat negatif 2. Dari sini dulu ya. Negatif 2 berarti positif. Plus minus akar negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian negatif 4 kali negatif 24 adalah 96 positif. Ya. Karena negatif 4 kali negatif 24. Oke. Dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian ini sama dengan lagi. Ini 2 plus minus. Ini kan akar dari 4 tambah 96. 4 tambah 96 itu kan 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, dari sini dipecah menjadi 2. Yang satu pakai tanda positif, yang satu pakai tanda negatif. Yang pertama dulu, yang pakai tanda positif. 2 tambah 10, 12. 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian di sini pakai tanda negatif. 2 kurang 10 sama dengan min 8 dibagi 2 negatif 4. Jadi penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah negatif 4 dan 6.
Oke, paham sampai sini? Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sudah 35 menit videonya, mudah-mudahan ditonton ya. Oke, yang ini ada 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini seperti biasa, hanya tuliskan dulu 2b-nya, ada ya. Yang variabel x kan nggak ada. Koefisien variabel x yang nggak ada, karena variabel x-nya nggak ada. Jadi, c-nya adalah min 8. Awas, min 8 ini sekali lagi bukan b. Ya enggak? Min 8 itu tidak memiliki variabel. Nggak ada embel-embel x-nya gitu kan. Ataupun x pangkat 2-nya. Maka ini disebut c. Oke, itu saja. X 1, 2, negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC dibagi 2A. Yang tadi B-nya 0 plus minus akar 0 pangkat 2 0 dikurangi 4 kali 2 kali min 8. Min 4 kali 2 kali 8. Ya, ada 64. Negatif kali negatif. Negatif 4 kali 2 kali 16. 2 kali min 8. Min 16. Min 16 kali min 4 adalah 60. Ini plus minus. Akar 0 plus minus akar dari 64 adalah 8. Oke, nolnya kan ya udah, nolnya kan nggak ada gitu. Berarti tinggal plus minus 8 per 4. Yang satu pakai negatif, yang satu pakai positif. Jadi x1 nya adalah 8, min 8 per 4 adalah min 2. Kemudian x2 nya adalah 8 per 4 sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah min 2 dan 2. Ya. Kan? Kembali lagi, nilai X itu kalau disubstitusikan akan bernilai, nah kita coba ya, 2 kali X-nya min 2, kemudian pangkat 2 kurang 8, apakah sama dengan 0? Kita coba. 2 kali min 4 dikurang 8, apakah sama dengan 0? Oke, 2 kali min 4, min 8. Oh, sorry, ini. 2 kali min 2 pangkat 2 itu adalah positif 4. Berarti ini positif 8 dikurang 8. Oke. 8 kurang 8, 0. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti ini terbukti benar. Ya. Begitu kedua. Ya. Kalau 2 ya sama juga. Silahkan dicoba disubstitusikan. Ya. Kalau 2 apa yang terjadi? 2 ya sama aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bapak. Oke, nah sekarang tugas kalian dengan rumus ABC, Bapak minta kalian kerjakan yang boleh nomor A, biar banyak angkanya besar-besar. Tugasnya yang A dan boleh yang 2. Jadi tugasnya ada 4 ya. Yang dengan memfaktorkan itu ada 2 soal, kemudian dengan rumus ABC juga ada
soal. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya, kemudian dikumpulkan. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.